Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan salah satu di antara sholat sunnah yang sangat istimewa, sehingga tak heran sholat duha sangat dianjurkan bagi umat muslim yang menginginkan dicukupkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan waktu yang sesuai untuk mengerjakan sholat duha? Waktu untuk mulai mengerjakan sholat duha adalah sejak matahari naik hingga condong ke barat. Jika dihitung dengan jam, yaitu sekitar jam 7 pagi sampai sebelum jam 12 siang, atau 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Akan tetapi lebih utamanya untuk mengerjakan sholat duha adalah pada 1/4 siang atau di antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Lalu apa keutamaan ketika kita mengerjakan sholat duha? Apakah harus atau wajib membaca surat ad-duha saat mengerjakan sholat duha? Keutamaan sholat duha yang pertama adalah merupakan salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duha diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah untuk menjadi amalan harian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam tiap bulan, melakukan 2 rakaat sholat duha dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalau berbicara soal wasiat, mungkin yang terpikir dalam benak kita adalah yang berkaitan dengan harta benda. Padahal harta benda terkadang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang baik. Dan tak sedikit manusia yang lupa akan dirinya karena merasa kekayaan bisa mengekalkannya, padahal pendapat tersebut sangatlah tidak benar. Lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sholat duha? Ketahuilah wahai saudaraku, barang siapa yang mengerjakan sholat duha karena Allah Ta'ala, insya Allah orang tersebut akan dicukupkan rezekinya oleh Allah dan bisa menjadi bekal amal soleh saat kita menghadap kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, bagi saudaraku yang belum sempat mengerjakan sholat duha hingga saat ini, mulailah untuk mengerjakan sholat duha. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada seluruh umat muslim dimanapun berada. Lalu keutamaan yang kedua adalah pahalanya seperti bersedekah pada tiap ruas tulang-tulang Bani Adam. Ketahuilah
dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian. Dan maksud seperti bersedekah pada tiap ruas tulang adalah kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat banyak, layaknya persendian yang ada pada tubuh kita. Kalau diibaratkan dengan mengerjakan sholat duha, seluruh persendian yang ada pada tubuh kita, seluruh persendiannya dan setiap gerakan dari tubuh kita akan dihitung sebagai bersedekah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid alhamdulillah juga sedekah, setiap bacaan tahlil la ilaha illallah juga sedekah, dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga sedekah. Begitu pula mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya sholat duha ini dapat kita kerjakan rutin terus-menerus, meski hanya sebagai sholat sunnah, tapi mempunyai keutamaan dan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan yang ketiga adalah merupakan sholatnya orang-orang yang bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholatnya orang-orang yang bertaubat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Ba'as rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Jadi sahabatku semuanya, bagi yang sudah mengerjakan sholat duha, pertahankan supaya bisa rutin mengerjakan, dan bagi yang belum dan ingin mendapat keutamaan dari sholat duha, cobalah memulai untuk mengerjakan sholat duha. Insya Allah doa akan lebih cepat diijabah, rezeki akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bekal amal soleh. Dan masih banyak keutamaan lain yang akan kita rasakan dari segi spiritual. Lalu mengenai surat apakah yang harus dibaca pada sholat duha, sepanjang pengetahuan saya belum ada dalil atau hadis yang menyatakan tentang surat-surat khusus yang harus dibaca pada saat sholat duha. Jadi bisa disimpulkan surat apapun itu boleh dibaca, tetapi lebih dianjurkan untuk membaca surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Surat Asy-Syams terdiri dari 15 ayat dan surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Jadi bagi saudaraku yang belum hafal bisa menghafal dan memahami maknanya. Surat Asy-Syams berbicara tentang keberuntungan bagi orang-orang yang mau mensucikan jiwanya dari segala kotoran, dosa dan kemaksiatan. Surat Ad-Duha berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertakwa, berbicara tentang kecukupan rezeki dan larangan untuk menghardik anak yatim, juga orang yang meminta-minta, dan mengenai perintah untuk selalu mensyukuri anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.